Bismillahirrahmanirrahim. Batu pualam dari kota Madinah, warnanya indah sangat ajaib. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, yang saya muliakan, saya hormati, sahibul bait, sahabat saya, akhi fillah, keluarga besar Bapak Sahroni, yang mudah-mudahan keluarga Bapak Sahroni dan lingkungannya senantiasa mendapatkan curahan rahmat, berkah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya muliakan, saya hormati Ketua DKM Kuba Bapak Haji Saiful beserta jajarannya, para orang tua kami, para bapak haji, para ibu haji, Bapak RT, Bapak RW, para alimil ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah Masjid Kuba dan warga sekitarnya yang alhamdulillah malam hari ini sama-sama kita bisa hadir dalam rangka menuntut ilmu dalam majlis taklim yang insya Allah Allah muliakan ini. Amin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hamba yang bersyukur itu akan bertambah ketaatan dan ibadahnya kepada Allah. Dan seorang hamba yang ibadah dan taatnya bertambah kepada Allah, maka insya Allah keberkahannya pun Allah tambah. Maka mudah-mudahan yang hidupnya keluarganya sudah sakinah, semoga Allah tambah sakinahnya. Amin. Yang hidup sudah berkah, Allah tambah berkahnya. Amin. Yang hidup sudah bahagia, Allah tambah bahagianya. Amin. Yang hidup sudah bermanfaat, Allah tambah penuh manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan dan juga selalu kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, kekasih kita semua, kecintaan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam juga terlimpah kepada para keluarga Rasul yang mulia, juga kepada para sahabat Rasul yang setia, dan insya Allah kepada umat Rasulullah yang istiqomah dengan Islam dan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak dan ibu hamba-hamba Allah rahimakumullah, kaifa halukum jami'an, apa kabar semuanya? Masya Allah. Bapak dan ibu, ya, tanda orang yang Allah cintai itu adalah ditambahkan iman oleh Allah. Dan tanda orang yang oleh Allah ditambahkan iman itu adalah seneng, gembira, bahagia dan di tempat-tempat kebaikan. Bapak ibu seneng gak nih di tempat begini? Gembira gak tempat begini? Ketahuan tadi jawab salamnya kenceng, ya kan? Masya Allah. Masya Allah. Bapak ibu rahimakumullah, yuk sama-sama kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersolawat dulu ya, mohon izin ya. Kita solawat. Salatullah salamullah ala toha rasul
Salatullah salamullah ala Yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah ala Yasin habibillah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur, sangat bahagia ada sebuah hubungan yang kuat antara DKM dengan masyarakat. Yang salah satu bukti hubungan kuat itu adalah di mana dilakukan majlis taklim secara bergilir seperti ini, ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita semua agar pengurus DKM dan warga di sekitar DKM senantiasa dalam keberkahan dan kebaikan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita malam hari ini muhasabah salat. Karena memang kita nih masuk 26 27 Rajab, di mana pada tanggal 27 Rajab itu ada sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan ya Allah yang mengukirnya dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salat itu istimewa, ya. Salat istimewa. Keistimewaannya bisa kita lihat Bapak dan Ibu, ya, di antaranya adalah bagaimana Allah memerintahkan perintah ibadah wajib salat 5 waktu. Ketika Allah memerintahkan ibadah-ibadah wajib selain salat, maka itu Allah turunkan melalui wahyu. Ya, Allah turunkan di bumi perintah wajib haji. Ya, wa atimul hajja wa umrata lillah, perintah wajib zakat. At-Taubah 103. Apalagi yang wajib? Perintah wajib puasa Ramadan. Al-Baqarah 183. Tetapi ketika Allah ya mewajibkan perintah wajib sholat 5 waktu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menerima perintah sholat wajib 5 waktu itu dalam peristiwa Mi'raj. Ini dari salah satu keistimewaannya. Kemudian Bapak dan Ibu, keistimewaannya apa lagi? Dari sisi Allah memerintahkan ibadah sholatnya istimewa, Pak, Bu. Pergi haji jika nggak mampu, nggak meskipun nggak ke Mekah, nggak ke Ka'bah, nggak ziarah Rasul, tapi bisa dapat pahala seperti ke Ka'bah, seperti ziarah ke Rasulullah, yaitu dengan apa? Sholat suruk. Apa sholat suruk? Sholat suruk atau sholat isrok itu sholat 2 rakaat yang hak sholat itu diberikan kepada seorang hamba yang ketika mereka sholat subuh di masjid, habis sholat subuh dia tetap berzikir, beriktikaf dalam masjid sampai masuk terbit matahari kurang lebih 50-60 menit dari subuh. 10-15 menit setelah suruk, maka kita dapat hak sholat 2 rakaat yang pahalanya seperti haji dan umroh. Masya Allah, Islam itu paling gampang, paling enak emang Bapak Ibu rahimakumullah. Maka kenapa semakin hari ini, semakin ke depan, semakin banyak orang yang convert to Islam,
semakin banyak orang yang masuk Islam. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Zakat Bapak dan Ibu yang mampu zakat muzaki, yang nggak mampu mustahik. Mudah-mudahan kita semua jadi muzaki. Amin ya robbal alamin. Pernah Bapak Ibu dulu ketika pemerintahan Islam dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, itu ketika negara, ya, bendaharawan negara Baitul Mal itu pengen ngasih zakat ke warga-warga, begitu ketok pintu ke warga, Pak ada zakat dari negara, nggak mau nerima. Kenapa? Karena warganya ternyata saya bukan mustahik tapi saya muzaki, saya sudah mampu, kontrakan saya 20. Amin. Mana Pak Haji Sahroni? Berapa Ji? Bener Ji? 20 ya? Apa 30? Kurang 10. Masya Allah, ini Masya Allah ternyata Bapak Sahroni ini masih saudara wakil ketua DKM masjid saya. Saya foto tadi makanya. Ya, Masya Allah. Sahib jadi. Ya, Bu Sahroni mana nih? Ya Bu, sahib kita Bu. Haji Kiblat. Jemur almarhum Haji Kiblat itu wakil ketua DKM, saya seksi ibadahnya. Masya Allah. Tadi maghrib ketemu. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah gitu ya. Jadi haji jika mampu, zakat juga begitu, ya kan? Puasa yang belum balik wajib enggak? Enggak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi kalau sholat Bapak Ibu, dalam hadis Rasulullah disebutkan perintahkan anakmu sholat ketika umur. Tuh anak-anak udah selalu belajar tuh sholat. Bapak Ibu rahimakumullah gitu ya. Ya. Nah ini jamaah rahimakumullah. Pentingnya, istimewanya ibadah salat. Nah hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus memuhasabahi salat kita Bapak dan Ibu? Karena dalam Al-Qur'an itu ada beberapa tipologi manusia dalam melaksanakan salat. Nanti kita masuk yang mana? Kita harus masuk yang Allah perintahkan kepada kita bagaimana salatnya, gitu ya. Yang pertama adalah tipe orang yang sholatnya kayak surat An-Nisa ayat 142. Bapak Ibu, ya. Surat An-Nisa ayat 142. Itu tipe orang sholat kayak gimana? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tuh Bapak Ibu. Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau sholat, diri sholat, sholatnya kusala, males. Bapak Ibu. Orang munafik tuh dalam Al-Quran sholatnya malas. Sholat zuhur 2:30, sholat asar 4:30. Ya kan, sholat maghrib, sholat isya pas mau tidur, sholat subuh 5:30. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi orang munafik itu Bapak dan Ibu sholat, ya, tetapi tipikal sholatnya, tipe sholatnya, cara sholatnya nggak sungguh-sungguh, ya kan? Bapak Ibu, maaf ya, kita tuh sholat kalau nggak sungguh-sungguh, kalau nggak bener-bener, bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau kita lagi sholat, setan melakukan operasi kepada orang sholat. Oh Bapak Ibu, harus sungguh-sungguh sholat. Apa operasi setan kalau manusia sedang sholat? Yang pertama, setan ngingetin yang lupa. Betul? Betul apa betul? Ibu-ibu kembalian 75.000, lupa. Giliran sholat maghrib, Allahu Akbar, baru selesai iftitah. Oh iya, tadi kembali di atas lemari. Itu operasi setan. Makanya harus sungguh-sungguh, ya kan? Yang kedua Bapak Ibu, apa operasi setan yang kedua kalau orang lagi sholat? Yaitu meragu-ragukan jumlah bilangan rokaat, apalagi ibu-ibu yang sholat di rumah. Ya Allah, ini udah 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Sinetron sebentar lagi mulai. 4. Wah. Kagak begitu maknya, kok. Kagak begitu. Tuntunan dalam Islam, kalau ragu-ragu 3 atau 4, ambil yang sedikit. Jangan ambil yang banyak. Ambil, 3 apa 4, 3 apa 4, 3. Kalau kita bilang 3 padahal 4 jadi 5, tetap yang 4 telah kita penuhi. Kalau 3 atau 4 kita bilang 4 padahal baru 3, kurang. Itu ya, maka harus sungguh-sungguh. Orang munafik sholatnya males.
Ya. Salat subuh, as-salatu khairum minan naum, angop. Ya. Nih jamaah rahimakumullah, ya. Pak, Bu, nih. Maka hadirin rahimakumullah, ya. Hidup ini serba enggak pasti, Bapak Ibu. Maaf, ya. Hidup ini serba enggak pasti. Betul apa betul? Siapa yang bisa mastiin hidup kita? Apalagi tahun 2023 kata pengamat katanya akan terjadi krisis global. Ya kan? Bahkan IMF, International Monetary Fund, ya lembaga keuangan internasional memperkirakan 60 negara ekonominya bakal ambruk. Lah itu mah orang yang punya duit, ya enggak? Lah kita mah orang yang duitnya banyak mah selo-selo aja ya. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf Pak, hidup kita emang serba tidak pasti. Siapa yang bisa jamin kehidupan kita? Siapa yang bisa jamin masa depan anak kita? Nggak ada yang bisa jamin kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, saya tanya, mau dapat jaminan Allah? Mau? Ini biar semangat nih, biar ngaji ada oleh-olehnya. Jangan ngaji dapetnya capek sama ngomongin Ustadz lama banget ceramah. Ya, biar dapat oleh-olehnya. Bapak Ibu, ya, bukankah Allah telah memberikan kepada kita pertolongan yang begitu mulia? Wabah 2 tahun lebih, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah, masih diselamatkan oleh Allah. Sengaja Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk apa? Supaya hidup kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Suami nafkahin keluarga, niatin ibadah. Istri, ya kan, berkhidmah di rumah, niatin ibadah. Apalagi diminta pengajian sama DKM Kuba, seneng banget. Mau ibadah banget. Neng, udah Neng, ambil aja Neng pengajian. Ini berapa minggu sekali? 2 minggu sekali. Habis ini Pak Saroni nggak mau pindah-pindah nih, bensin terus nih ntar. Oh, jangan, muter. Oh, Pak, nggak ada yang bisa jamin. Semua langit bumi, semua penghuni langit, penghuni bumi, semua bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semua bergantung kepada Allah, Pak, Bu. Ya, langit bumi bergantung kepada Allah. Di Turki kemarin gempa, semua bergantung kepada Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tanpa jaminan Allah, hidup kita tidak akan bisa menjadi hidup yang baik. Bu, Ibu, cuman 2 yang jawab. Bu, mau dapat jaminan dari Allah, mau? Ini warga kampung apa namanya? Polis Pelawat Indah. Oh, PPI. Saya Polis Pelawat Utara. Ternyata benar Polis Pelawat Utara nggak seindah Polis Pelawat Indah. Ya. Bu, mau dapat jaminan dari Allah, Bu? Warga Polis Pelawat Indah, mau dapat jaminan dari Allah? Nih, saya kasih jampe-jampenya. Hadis Rasulullah, riwayat Muslim nomor 163. Ikutin ya. Pendek, tenang aja, nggak panjang. Kalau panjang bubar di pengajian. Man. Ada Pak Suherman? Ada. Ikutin Bu ya. Man. Salata subhi. Fahuwa. Fi. Dhimma. Tillah. Man salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Artinya barang siapa yang selalu menjaga sholat subuh berjamaah, kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan boleh di rumah, boleh di masjid, tapi di rumah tepat waktu, begitu azan, sebelum azan sudah bangun. Man sholata subhi, barang siapa yang selalu menjaga sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam jaminan Allah. Ya Allah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita, Pak, Bu. Itu yang pertama ya. Jadi orang munafik sholat tapi sholatnya malas. Tuh. Dan orang munafik tuh kalau sholat gimana? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Dia seneng kalau sholat dilihat orang. Pak, Bu, nih. Ini ujian buat kita. Laki-laki sholat 5 waktu, sunnah muakkadah, nggak pernah ditinggalin Rasul, di mana sholatnya?
masjid. Jadi laki-laki itu 5 waktu emang harus ke masjid. Sholat 5 waktunya wajib, berjamaah ke masjidnya sunnah muakkadah, hampir wajib. Sunnah yang nggak pernah tinggalkan Rasul, kecuali Rasul sedang safar. Safar pun Rasul juga berjamaah. Bapak Ibu, ya. Sementara kita nggak boleh riya. Ya kan? Riya itu apa? Kalau kita lagi sholat, ada yang lihat seneng. Misalnya, kita lagi sholat di kantor nih, Allahu Akbar. Tiba-tiba direktur sholat sebelah kita. Oh, langsung lain takbir kita. Begitu mau ruku, Allahu Akbar. Nah itu, kita sholat tapi senang dilihat sama orang. Di sini tantangannya Bapak dan Ibu. Di situ ujiannya. Kita nggak boleh riya, tapi sholat 5 waktu kita harus kelihatan. Namanya ke masjid kelihatan nggak sama tetangga? Makanya kata Rasul, kalau kita ke masjid, kalau berangkat lewat jalan utara, pulang lewat jalan selatan. Berangkat lewat jalan A, pulang lewat jalan B. Supaya siar. Bapak Ibu. Ya, Bu. Jadi mau dapat jaminan Allah, Bu? Mau? Ngapain tadi? Jaga sholat subuh. Sebelum subuh udah bangun. Pantengin tuh subuh. Pak, mau dapat jaminan Allah? Ayo, besok Kuba subuhnya harus tambah sopnya. Pak Saroni kalau perlu di sini misalnya ada grup WA ya. Itu Pak Saroni dah kita suruh bangunin warga. Insyaallah. Alhamdulillah Pak Ustadz tambah lagi pintu kebaikan buat saya. Alhamdulillah gitu Pak. Oh ya. Nih tuh ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau zikir sedikit. Bu, Pak, orang munafik itu kalau zikir sedikit, ingat sama Allah sedikit. Ya. Habis sholat, astagfirullah, dah. Ya kan? Zikir yang lainnya enggak, padahal ada hadis Rasulullah. Barang siapa yang setelah sholat wajib selalu membaca ayat kursi, maka jarak dia dengan surga tinggal kematian. Barang siapa yang berzikir subhanallah 33, hamdalah 33, Allahu Akbar 33, jadi 99, digenepin cepek sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, boleh yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosanya sebesar apapun diampuni oleh Allah. Bu, Pak, orang beriman itu demen zikir, enggak demen gosip. Bu, di sini ada bigos, biang gosip ada. Nah tuh nggak boleh tuh ya. Bapak Ibu, zikir luar biasa. Fadkuruni adkurkum, kata Allah. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Fair, adil. Orang ingat sama Allah, Allah ingat sama orang hamba tersebut. Ya kan? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa sama dirinya sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah. Orang kalau lupa sama Allah, enggak zikir, enggak ingat sama Allah, lupa diri. Bahwa dia cuma hamba. Yang setiap hari semakin tambah usia, semakin berkurang jatah hidupnya, semakin berkurang kekuatannya. Bapak Ibu, makanya orang beriman tuh apa perintahnya Allah? Surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bu, Pak, jadi zikir sama Allah banyak apa dikit? Banyak. Nah, zikir tuh ada zikir muqayyad, ada zikir mutlaqah. Zikir muqayyad, zikir yang hitungannya ditentukan. Dalam sunnah, dalam hadis Rasul, contohnya tadi habis sholat, baca subhanallah 33, hamdalah 33, Allahu Akbar 33, genepin sama tahlil. Istighfarnya 3 kali, ya. Itu yang muqayyad, yang mutlaqah bebas berapa aja. Ini ada hebat di zikir, Pak. Ada sahabat Rasulullah, namanya Auf radhiyallahu anhu. Punya anak namanya Salim radhiyallahu anhu. Nah, dalam sebuah perjuangan, ini tadi bokapnya namanya siapa? Auf. Bokapnya namanya Auf. Anaknya namanya siapa? Salim. Salim, bukan Salim begini Pak, Salim. Nah, suatu ketika dalam perjuangan anaknya ini Salim tertawan.
Nah, Auf dan istrinya datang ke Rasulullah. Ya, curhat ke Rasulullah, ya Rasulullah, putra kami tertawan ya Rasulullah oleh musuh. Maka apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah ngajarin sebuah zikir, banyak-banyaklah engkau membaca zikir la haula wala quwata illa billah. Baca apa? Bapak Ibu? La haula wala quwata illa billah. Terus baca tuh. Ya, Auf sama istrinya, baca sebanyak-banyaknya. Baca zikir itu terus. Suatu ketika pada suatu malam hari, anaknya yang bernama Salim kan ditawan. Begitu dia ditawan, dia lihat ternyata para penjaga ini kayak orang kesirep tidur semua. Tidur semua gitu. Begitu dia buka, ya apa namanya tawanannya, apa namanya? Apa sih Pak? Tempat ininya, apa namanya? Penjaranya itu, tempat dia ditawan itu dibuka, berhasil. Begitu dia mau lari, ya mau keluar, dilihat, ditengok, ada kandang kambing. Banyak 4.000 ekor kambing. Ya, dibuka itu, apa namanya? Gerbang kambingnya, 4.000 ekor kambing, keluar semua kambing ikut dia. Begitu lewat lagi, ada kandang onta. Ontanya 50, dibuka lagi kandang ontanya. Ikut lagi dia. Jadi Salim radhiyallahu anhu ini ya bisa lepas dari tawanan, pulang ke Madinah, bawa 4.000 ekor kambing sama 50 ekor unta. Kambing berapa harganya, Ji? 5 juta. Oke lah, kita hitung 3 juta lah ya. 3 juta ya, kali 4.000 berapa? 12 M. Banyak gak Bu 12 M? Banyak. Tenang Bu, orang DKM Koba banyak yang punya duit segitu. Amin. Masya Allah, 13 M. Onta, satu onta 20 juta, kali 50 berapa? 1 miliar. Berarti 13 miliar. Ya kan? Habis di penjara, pulang bawa duit 13 miliar. Masya Allah. Ya, begitu sampai di Madinah, Masya Allah. Bersyukur banget ini kan, Auf dan istrinya. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya, alhamdulillah. Ya, karena engkau berikan kepada kami supaya kami untuk zikir, banyak zikir la haula wala quwata illa billah. Anak kami alhamdulillah berhasil lolos, tapi pulang bawa 4.000 ekor kambing sama 50 ekor onta. Hukumnya gimana ya Rasulullah? Turun ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Halal halal halal. Tuh, zikir kalau orang munafik dikit zikirnya, banyaknya apa? Nih kalau kita banyaknya nyanyi gelas-gelas kaca. Emang Ibu rombongan gelas-gelas kaca dulu? Kalau Pak Haji ya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Itu munafik. Pak, Bu, jadi sholat kudu semangat, gak boleh malas. Kalau malas itu sholatnya orang munafik. Ya. Kenapa orang munafik hendak menipu Allah tapi Allah yang menipu mereka? Orang munafik nyangka Allah akan kasih pahala dia sholat. Padahal Allah mengancam, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya neraka paling bawah. Naudzubillah tsumma naudzubillah gitu. Ini Bapak Ibu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tipe orang sholat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-1 dan kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasiun gitu. Yang sahun ntar surat Ar-Ra'aital. Pak Haji. Ya. Nih Bapak Ibu, yang kedua itu apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman gimana yang beruntung? Bu, Ibu. Bu. Punya suami mau untung apa rugi? Ketawa, empok ketawa po. Malu-malu. Punya pasangan mau untung apa rugi? Untung. Punya anak mau untung apa rugi? Punya pemimpin mau untung mau rugi? Tinggal di wilayah mau untung mau rugi? Untung, kita semua mau untung, betul? Kita punya anak pengen untung, dengan anak kita jadi qurrata ayun, dilihat enak, tuh anak soleh-solehah, betul? Ngaji rajin, ke masjid rajin, betul? Suami, Masya Allah, mancing rajin, gak apa-apa asal ke masjid rajin. Mancing gratis ini si tujuh pondok ya gak? Bayarnya kan kalau lewat depannya gak? Lewat PDK sama belakang mancing gratis ya gak?
bisa ngopi. Pak Haji, Masya Allah. Kita semua pengen untung Bapak Ibu. Yang bujangan mau untung, mau. Nanti dapat jodoh yang menguntungkan kita dunia akhirat. Maka kata Allah, siapa orang beriman yang untung? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang yang sholatnya khusyuk. Bu, Pak, khusyuk itu biar gampang ada 4. Yang pertama khusyuk gerakan, yang kedua khusyuk bacaan, yang ketiga khusyuk pikiran, yang keempat khusyuk perasaan. Apa aja Pak Bu? Pasti nggak inget ini mah. Sama jeruk depan tahu dah. Ya. Yang pertama khusyuk gerakan. Apa Pak? Sayap kanan. Pak yang di luar khusyuk apa pertama Pak? Gerakan. Ibu-ibu yang kedua khusyuk apa? Bacaan. Yang ketiga khusyuk pikiran. Yang keempat khusyuk perasaan. Minimal yang satu sama kedua. Khusyuk gerakan. Khusyuk gerakan tuh gimana? Nih dengerin. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Suatu ketika Rasulullah ya sedang berada di Masjid Nabi. Masjid Nabi namanya masjid apa? Nabawi. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sana. Amin. Kalau belum bisa ke sana Bapak Ibu-ibu dikesanin sama anak. Amin. Kan ada tuh babenya emaknya belum haji belum umroh, anaknya berkah ya enggak, gajinya 3 kali UMR. Masya Allah, mak mau umroh mak, Masya Allah. Hah? Ada. Masjid Nabawi ya. Itu cabang Cipondo. Masjid Kuba juga cabang Cipondo gitu. Ya. Jadi Rasul lagi di Masjid Nabawi, ada sahabat yang masuk masjid. Kemudian sholat 2 rakaat. Masuk masjid sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Nih. Amalan andalan kita harus punya. Saya amalan andalannya sedekah. Orang nggak tahu. Saya amalan andalannya tahajud. Jangan sampai orang tahu. Saya amalan. Ini andalan tuh. Kalau yang 5 waktu yang wajib udah selesai. Harus baik, benar. Saya amalan andalan sholat sunnah 2 rakaat habis wudu. Saya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kan ternyata apa? Sahabat Bilal radhiyallahu anhu kan dia itu kakinya masih menapak di bumi, tapi langkah kakinya sudah terdengar di surga karena amalan andalannya rahasianya apa? Sholat sunnah syukur wudu. Setiap habis wudu dia sholat 2 rakaat. Masya Allah. Saya pasti tahu nih ibu-ibu punya amalan andalan nih. Apa amalan andalannya? Mijitin suami. Mantap. Ya. Tadi sahabat masuk Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat. Rasulullah ngeliat tuh. Nih sampai jam berapa? Jangan kelamaan. Kasihan nih duduk udah pada capek no. Ji, sampai jam berapa Ji? Kalau kelamaan bilang Ji ya. Yang penting ngaji itu demen, seneng, bahagia. 2 minggu lagi datang lagi. Amin. Dan yang paling penting isinya diamalin ke masjid berjamaah. Amin. Setuju? Ntar sangkain galak lagi wedah, ya kan? Pokoknya Pak, pokoknya itu dalam kebaikan bikin seneng, bikin bahagia. Bapak seneng di DKM Kuba, senengnya apa misalnya? Kasih aja tulisan, Pak, saya pengen ada Indomie Cup di pojok. Tulis aja. Tulis. Kasih masukan kotak. Nggak apa-apa, Pak. Kopi. Ya, dan DKM mohon maaf ya. Ya, DKM itu bukan hanya sentral ibadah tapi juga sentral pelayanan. Jadi kalau orang lapar orang lapar itu nggak ingetnya ke rentenir, tapi ingetnya ke DKM. Maaf. Ya. Iya. Bapak Ibu rahimakumullah gitu. Harus buat begitu. Mohon maaf, ini salah satu isi hati saya. Saya sekarang pengurus DKM Pak ya. Maaf. Ini isi hati saya. Saya sekarang pengurus DKM. Alhamdulillah untuk ibadahnya udah mulai baik, bahkan ada kajian Jumat berkah subuh. Tapi saya kalau melihat janda-janda umur 60 tahun ke atas, jangan suujon. Saya ngelihat janda-janda lingkungan, saya nangis Pak dalam hati. Memang kami baru bisa dari sisi ibadah Pak. Dari sisi pelayan itu jadi tantangan buat kami. Bahkan saya sampai beberapa kali japri Pak Ketua DKM supaya tim kami bisa dapat santunan dari DKM Kubah. Nah ini Bapak Ibu, nangis, belum bisa, tapi tetap berikhtiar gimana caranya. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah Rasul ngeliat di sahabat lagi sholat.
Begitu sahabat salam selesai nyamperin Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Salim, ya kan? Kemudian sebelum duduk Rasulullah berkata, ulangi sholatmu sesungguhnya engkau belum sholat. Ya, sampai begitu. Akhirnya sahabat tadi karena yang merintahkan Rasul, maka sahabat tadi sholat lagi 2 rakaat. Begitu selesai salam, dia datang ke Rasulullah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasul bersabda lagi, ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal Rasul ngeliat tuh takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, dudukan 2 sujud, sampai tahiyat, tuh Rasul ngeliat. Tapi Rasul bersabda, ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali, sahabat tadi kemudian berkata, ya Rasul, aku tidak bisa lagi sholat yang lebih baik kecuali yang aku lakukan. Ajarilah aku ya Rasul, salah aku di mana? Maka Rasulullah bersabda, ngajarin sahabat tadi, ternyata sahabat tadi salahnya di mana? Tidak tumak ninah. Terburu-buru. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Persis kayak di YouTube sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. DKM Kuba kalau mau viral bikin 6,5 menit. Tuh, Bu, Pak. Nih, Bu-ibu nih. Ya. Nih mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Boleh diri. Maaf Bapak Ibu, sholat itu rukunnya itu mohon maaf. Nyuwun sayu Pak. Sholat itu rukunnya, kalau kita ruku, Allahu Akbar, rukunnya itu yang penting ruku, diam sejenak. Enggak baca apa-apa, sah, yang penting diam. Sah. Cuma orang Indonesia kalau nggak baca apa-apa, ya, kepikiran cicilan, angsuran, bayaran SPP. Makanya disunahkan buat baca tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim boleh, subhana rabbiyal azim wa bihamdi boleh, subhanakallahumma Allahumma gfirli boleh, gitu. Ya. Gitu. Jadi diam dulu. Makanya tasbihnya minimal sekali, ya, afdalnya 3 kali. Gitu. Terus Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kalau diam aja gini udah sah. Ya kan? Sama ketika tidak sami Allahu liman hamidah sampai tegak, minimal 1 helaan napas nih. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau nggak tasbih jelek banget salat begitu. Ya kan? Mohon maaf ya sampai diri-diri ya. Biar jelas gitu ya. Nyuwun sewu. Halo. Jadi enak nih. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Akhirnya Bapak dan Ibu, disitulah ya kita sholat harus tumak ninah, tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Tuh kayaknya belakang tadi yang di luar kurang, kayaknya buahnya apa cukup? Cukup Pak, Pak Saroni cukup kok, bercanda itu mah. Itu ya. Khusyuk gerakan. Yang kedua khusyuk bacaan. Ya, khusyuk bacaan. Orang Betawi biasanya dia wasol. Ya kan? Nyambung bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu ya. Kalau wasal boleh tapi hukumnya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Gitu, ya. Kalau mendingan yang aman nggak usah wasol, per ayat yang diajarin Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gitu Bapak Ibu ya. Khusyuk bacaan. Yang orang Jawa kayak saya, alhamdulillahirabbil alamin. Belajar lagi. DKM Kuba kan ada ya pengajian tahsin ya? Dari bapak-bapak dari nol ada ya? Itu Pak ya. Yang orang Sunda ada orang Sunda. Lagunya jangan kayak Manuk Dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, gitu. Lagamnya lagam Arab gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi, Bapak dan Ibu, inilah kenapa kita harus memuasabahi sholat kita. Bapak Ibu, berapa menit lagi, Ji? Masih ada, Pak Gigs. Ini penting. Ini poin yang akan saya sampaikan, Pak Bu. Ini poin yang paling penting.
Diingat-ingat, hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi nomor 413 dan An-Nasa'i nomor 466. Hadis ini tentang salat, ya. Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati min a'malihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Atau kama qala Rasulullah. Bapak Ibu, ini penting, ya. Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisap oleh Allah kelak adalah salat. Jadi Pak Bu, nanti di akhirat itu ibadah yang akan pertama kali dihisap oleh Allah apa? Amal ibadah apa? Salat. Ya. Rasul melanjutkan, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik, salatnya bagus, maka sungguh dia telah menjadi orang yang sukses dan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan apabila salatnya jelek, maka sungguh dia telah menjadi orang yang gagal dan merugi. Pak, Bu, Rasul udah kasih penjelasan. Sukses atau gagal itu tandanya, indikatornya bukan harta, tahta, wanita, Toyota, Calya, Sigra, Avanza, Sienta, apalagi? Ada di rumah semua. Aisyah, gitu. Masya Allah. Brosur ada. Mobilnya carry di mana? Ya kan? Ya kasih carry di showroom. Bapak Ibu, jadi Bapak dan Ibu, sukses atau gagal itu indikatornya bukan hanya semata-mata harta, bukan hanya semata-mata jabatan, tapi indikator yang paling utama, tanda yang paling utama orang sukses itu adalah sholatnya baik dan benar, sholatnya bagus, betul? Tuh Pak Bu, itu anak yang membawa kesuksesan orang tua adalah anak yang dia sholatnya baik dan benar, yang kelak anak itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat di akhirat maupun di dunia. Pasangan suami istri adalah pasangan yang dia sholatnya baik dan benar, maka dia menjadi pasangan yang baik, bawa berkah bagi pasangannya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu. Tadi Rasul katakan, fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Aflaha. Maka di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Ustadz Adi Hidayat memberikan penjelasan tentang aflaha ini sangat luar biasa. Aflaha Bapak dan Ibu itu berasal dari kata falahun. Falah. Falah itu artinya apa? Nah, falah itu kalau dalam bahasa Inggris artinya success and happiness. Sukses dan bahagia. Ada orang hidupnya sukses tapi nggak bahagia, ada nggak? Nah, contohnya siapa? Contoh, ambil hikmahnya. Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu kenal Michael Jackson nggak, Bu? Ih, belagu banget orang. Oh, kenal Michael Jackson. Michael Jackson itu superstar dunia. Ya, Pak ya? Gitu kan? Dia mah sukses banget ya nggak? Itu anak-anak yang generasi Z, saya tanya kenal juga Pak, saya bingung. Padahal kan dia meninggal tahun 90 berapa ya? Ya kan? Tapi generasi Z yang lahir 2000 ke sini kenal juga Michael Jackson. Ya kan? Itu kurang apa suksesnya? Tapi apakah bahagia? Enggak. Mau tidur nggak bisa tidur, minum obat tidur. Ya, mau tidur lagi nggak bisa, minum obat tidur. Salah ambil pil cap Israel. Udah lewat. Gitu kan? Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, kalau sukses, ya, kalau kemenangan, ya, itu fauz, fauzan, fauzi, fauziyah, faizin, minal aidin wal faizin. Kemenangan, kesuksesan itu fauz. Ya, fauz. Nah, kalau kebahagiaan, bahagia, fariha, farhan,
farhana, itu bahagia. Nah, kalau falahun, falah itu dua-duanya, ya, yaitu sukses, menang dan bahagia. Sukses dan bahagia itu falah. Bapak Ibu, jadi kalau sukses dan bahagia itu falah. Nah, kalau Bapak dan Ibu pengen menggenggam sukses dan bahagia itu, pengen meraih sukses dan bahagia itu, menggenggam sukses dan bahagia, Bapak Ibu genggam, tidak dilepaskan, maka itu aflaha. Makanya seruan sholat, hayya alal falah. Kan gitu. Dari aflaha. Maka qad aflahal mu'minun. Maka Rasul bersabda, wa in sholahat faqad aflaha. Maka kalau sholatnya baik dan benar, sungguh dia akan sukses dan akan bahagia. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang terakhir, Ibu udah ganti duduk berapa kali, Bapak Ibu, tolong kalau yang duduknya udah mulai pegel, berubah posisi duduknya, ya. Maklum tanda-tanda penuaan, ya. Iya, tanda-tanda penuaan. Kita semua udah tua, ya kan? Kita semua udah tua, nggak apa-apa ya, geser-geser dikit, ya nggak apa-apa, ya. Belonjor juga nggak apa-apa, Bapak Ibu, ya. Terakhir, Bapak Ibu, Pak, Bu, mau nggak kita dimuliakan oleh Allah? Bapak dan Ibu, dari dua kisah zaman Rasulullah ini, kita bisa mengambil hikmah nanti di akhirnya. Yang pertama, seorang sahabat Rasulullah yang tadinya disebut hamamatul masajid, merpatinya masjid. Bu, Pak, burung itu kalau keluar dari sarangnya, begitu dia pulangnya kemana? Ke sarangnya. Betul? Sahabat ini saking seringnya ke masjid, saking rajinnya ke masjid, sampai disebut merpatinya masjid. Ya. Tapi ternyata ketika Allah berikan harta, berikan dunia, dibukakan dunia oleh Allah, peternakannya sukses, kambingnya beranak terus, sehat terus kambingnya, makin banyak kambingnya, sahabat ini mulailah bergeser. Yang tadinya ya cinta, seneng, demen, bahagia, nyaman di masjid, mulailah sering ketinggalan sholat berjamaah. Sampai Bapak Ibu rahimakumullah, sampai Rasulullah wafat, sampai ketika khalifah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, ternyata sahabat ini enggan membayar zakat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Gak usah disebut namanya. Tuh. Yang kedua, ada seorang sahabiyah, sahabat Nabi yang wanita, Pak. Sahabat Nabi yang wanita ini nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya skill. Dia nggak jago masak, nggak jago apa. Kan ada sahabat wanita Rasulullah yang dia bisa ngobati orang-orang yang sakit. Jadi dia berkontribusi kepada kaum muslimin ngobatin orang sakit. Akhirnya sahabat wanita ini punya ide. Idenya apa? Bikin sapu. Bikin apa, Bu? Ya, barakallahu fik. Hati-hati, ya. Semoga urusannya lancar. Yassarallahu wa najah insyaallah. Bu, bikin apa tuh tadi Bu-ibu? Sapu, alhamdulillah. Bu Saroni ini mantep nih. Catatannya banyak nih di otak di Bu Saroni nih, masyaallah. Nanti Pak Saroni bisa minta lagi ya, kasih tahu ya. Masya berkah banget dan ngaji begini nih, Masya Allah. Shallu ala Nabi. Masya Allah. Mantep dah. Ya. Akhirnya ibu itu setiap hari nyapuin Masjid Nabawi, Masjid Rasul. Nah, suatu ketika Rasul nggak ngelihat ibu-ibu nyapu, ibu-ibu tuh nyapu nggak ngelihat. Kemudian Rasul bertanya, wahai sahabatku, kemana ibu yang biasa nyapu masjid itu? Sahabat jawab, ya Rasul, dia telah meninggal. Rasul bersedih, kemudian Rasul minta ditunjukin makamnya, Rasul ziarahi ke makamnya, dan Rasul doakan ibu itu. Masya Allah, Bapak Ibu, diziarahi langsung oleh Rasul, dan didoakan langsung oleh Rasul. Jadi Bapak dan Ibu, mulia atau tidak hidup kita, ternyata bagaimana hubungan kita dengan masjid. Bapak Ibu, bisa dipahami?
Ternyata mulia atau tidaknya kehidupan kita, terutama mulia atau tidaknya ending kehidupan kita adalah tergantung bagaimana hubungan kita dengan masjid. Nanti Bapak Ibu di akhirat ketika Allah kumpulkan semua manusia di padang mahsyar, jarak matahari begitu dekat, ada 7 golongan yang berhak mendapat naungan Allah. Salah satunya siapa? Rijalun qalbuhun mu'alakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Orang yang hatinya rindu dengan masjid. Orang yang senang dapat seruan dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang dia ruhul mustajabah. Disambut panggilan itu dia ke masjid. Yang terakhir banget, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, nanti di akhir zaman, nanti di akhirat Allah akan kumpulkan semua makhluk, manusia, jin, malaikat, semua Allah kumpulkan. Bu, Pak, nanti di akhirat Allah kumpulkan. Begitu manusia pertama terakhir sudah berkumpul di akhirat, ya, jin berkumpul, malaikat berkumpul, maka Allah berfirman kepada penduduk akhirat, Aina jironi, aina jironi, aina jironi, kata Allah. Manakah para tetangga-tetanggaku? Manakah para tetangga-tetanggaku? Manakah para tetangga-tetanggaku? Sampai malaikat surprise, malaikat kaget, dan malaikat berkata, Ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, siapakah manusia yang begitu mulia kedudukannya, begitu mulia makamnya, saking mulia makamnya, engkau katakan dia sebagai tetanggamu, saking dekatnya, saking mulianya kedudukannya, makamnya dekat denganmu, kau katakan dia sebagai tetanggamu. Siapa mereka ya Rob? Maka Allah menjawab, Ainal ummarul masajid. Manakah orang-orang yang dulu ketika di dunia memakmurkan masjid? Masya Allah. Ya kalau udah begini mah pasti yang jadi pengurus masjid nggak mau keluar ini. Pengennya jadi pengurus terus ini. Yang belum jadi pengurus pengen jadi pengurus ini, ya kan? Yang belum jadi jamaah pengen jadi jamaah ini mah. Yang belum ke masjid insya Allah pengen ke masjid. Nah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ya kan Allah Maha tahu. Kenapa nanya di sono aino jironi, mana para tetanggaku? Bapak Ibu, filosofi bertanya, belum tentu yang bertanya itu tidak tahu apa yang ditanya. Betul? Seorang guru ketika bertanya kepada murid, bukan berarti guru itu tidak tahu. Lantas kenapa Allah bertanya kelak di akhirat, di manakah para tetanggaku? Itu demi mengumumkan kepada penduduk akhirat bahwa manusia yang mulia di bumi adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan. Kalau toh Allah titipkan harta, kalau toh Allah titipkan jabatan dan kedudukan, tapi mereka memakmurkan masjid. Kalau toh Allah uji mereka dengan kemiskinan, tapi mereka tetap memakmurkan masjid, maka insya Allah mereka itulah orang-orang yang akan mulia kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini barangkali yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ya, tanamkan dalam hati kita niat untuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan dengan di sini ada jamaah Bapak Sahroni, ditambah jamaah yang lainnya, nanti jamaah dari kampung Poris Lawat Indah ini yang ke Kuba semakin banyak. Amin. Dan setiap orang yang mengerjakan kebaikan lantaran kita ajak, itu akan memperbanyak pahala kita. Mandala ala khairin falahu mislu ajru fa'ilih. Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kata-kata yang tidak enak, itu semua karena kebodohan kalian saya mohon maaf ya. Dan akhirul kalam, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.